Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ratu Aji Fatihah dari Prodi Ilmu Hukum Non-Reguler semester 1. Izin membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Sebelum lanjut ke materi, banyak nih yang bertanya-tanya, hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil. Namun, dalam kenyataannya, apakah hukum di Indonesia itu sudah berjalan secara efektif? Nah, kalian pasti penasaran kan? Cocok sekali nih dengan tema yang kita ambil, yaitu tentang efektivitas hukum positif di Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih hukum positif itu? Hukum positif adalah aturan resmi yang dibuat oleh negara dan berlaku saat ini, dan semua orang wajib mematuhi peraturannya. Contoh dari hukum positif di Indonesia. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada KUHP. Serta yang ketiga yaitu peraturan pemerintah, dan keempat peraturan daerah. Ada contoh nyata, ada undang-undang lalu lintas, contohnya wajib memakai helm, serta ada KUHP yaitu mengatur tindakan pidana seperti pencurian dan penganiayaan. Selanjutnya, tujuan hukum positif. Tujuan utamanya yang pertama, menjaga ketertiban. Yang kedua, memberikan rasa keadilan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Yang keempat, yaitu melindungi hak dari masyarakat. Contoh nyata ada aturan SIM dan STNK bertujuan untuk mengurangi kecelakaan. Ada yang kedua yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, melindungi anak dari kekerasan. Selanjutnya, apa sih efektivitas hukum? Penjelasan sederhananya yaitu hukum disebut efektif jika aturan itu dipatuhi, ditegakkan dengan adil, dan memberikan rasa aman. Selanjutnya, ada hukum tidak efektif, yaitu yang pertama, banyak yang melanggar. Yang kedua, penegakan hukum tidak adil. Yang ketiga, hukuman tidak membuat jera. Selanjutnya, ada contoh efektivitas hukum di Indonesia. Contoh hukum yang cukup efektif. Kasus nyata, tilang elektronik, yaitu kamera merekam pelanggaran lalu lintas dan pelanggar langsung dapat surat tilang, yang artinya tidak bisa damai di tempat. Dampaknya nih, ada dampaknya. Yang pertama, pelanggaran berkurang. Yang kedua, penegakan hukum lebih adil. Yang ketiga, minim sekali pungli. Sekarang contoh hukum yang kurang efektif. Kasus nyata, ada korupsi. Banyak pelaku korupsi yang dihukum ringan. Ada remisi dan fasilitas mewah di lapas. Contoh lain, kasus pencurian kecil cepat diproses, tetapi kasus besar sering dan lama sekali dan berlarut-larut. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selanjutnya, faktor penyebab hukum kurang efektif. Yang pertama, penegakan hukum oknum polisi, jaksa, atau hakim yang tidak jujur, dan adanya praktik suap. Yang kedua, aturan hukum, banyaknya aturan tumpang tindih, kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Serta yang ketiga, kesederhanaan masyarakat, melanggar dianggap biasa
takut hukum hanya saat ada razia saja. Yang keempat, sarana dan prasarana kurangnya teknologi serta keterbatasan SDM. Selanjutnya, hukum meningkatkan efektivitas hukum. Solusi nyata. Yang pertama, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Yang kedua, pendidikan hukum sejak dini. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Yang keempat, pengawasan aparat hukum. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat melapor pelanggaran. Contoh lagi, pelaporan online ke KPK atau pengadilan berbasis digital. Selanjutnya, ada hukum positif versus keadilan di masyarakat. Kadang secara hukum itu sudah benar, tapi di mata masyarakat kok rasanya belum adil ya. Contoh nyatanya, orang miskin mencuri karena lapar. Diprosesnya sangat cepat. Coba pejabat korupsi miliaran, prosesnya lama sekali dan hukuman terasa ringan. Ada pesan singkatnya nih, efektif secara aturan belum tentu adil secara rasa. Ini membuktikan masyarakat kurang percaya terhadap hukum. Selanjutnya, pengaruh media sosial ke efektivitasan hukum. Sekarang, hukum juga sering disidangkan duluan di media sosial. Contoh kasus lagi, kasus viral cepat ditangani, kasus nggak viral sering diabaikan. Ada dampak positifnya. Yang pertama, aparat lebih cepat bergerak. Yang kedua, pengawasan publik makin kuat. Ada dampak positif, pasti ada dampak negatif kan? Nah, dampak negatifnya, trial by netizen. Tekanan opini publik gak bisa objektif. Selanjutnya, hukum kalau nggak ditegakkan jadi apa ya? Nah, aturan tanpa penegakan itu cuman tulisan di kertas. Contoh sehari-hari, dilarang buang sampah, tapi nggak ada sanksi, ya tetap kotor lah. Nah sekarang, parkir dilarang, tapi nggak pernah ditindak, ya tetap parkir aja, bener gak? Intinya, bukan banyaknya aturan yang penting, tapi konsistensi penegakannya. Selanjutnya, peran kita sebagai masyarakat. Efektivitas hukum bukan cuma tanggung jawab polisi atau hakim, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Peran kita patuh aturan meski nggak diawasi, enggak nyuap, atau cari jalan pintas. Dan berani lapor pelanggaran, enggak asal menyebar hoaks. Selanjutnya, contoh sederhana. Pakai helm walau jaraknya dekat. Antri tanpa menyelak. Selanjutnya, contoh perbaikan hukum yang mulai terlihat. Walaupun banyak masalah, bukan berarti hukum kita jalan di tempat, benar gak? Contoh nyata ada nih, ETLE makin diperluas sidang online, layanan hukum berbasis digital, akses pengaduan makin gampang, dan ada pesan optimisnya juga nih, pelan-pelan ada perubahan walau belum sempurna. Selanjutnya, tanggapan dan kritik saya sebagai mahasiswa tentang efektivitas hukum positif di Indonesia. Sebagai mahasiswa, menurut saya hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap dan tertulis dengan jelas. Aturan ada, lembaga hukum juga ada, tapi masalah utamanya bukan di aturannya,
melainkan di pelaksanaannya di lapangan. Masih sering kita lihat hukum yang tidak diterapkan secara adil. Contohnya, pelanggaran kecil cepat diproses, tapi kasus besar seperti korupsi justru lama dan berbelit-belit. Hal ini bikin masyarakat, terutama generasi muda, jadi kurang percaya terhadap hukum. Selain itu, penegakan hukum kadang terkesan tebang pilih. Kalau pelakunya orang biasa, hukum bisa tegas. Tapi kalau pelakunya punya jabatan dan kekuasaan, proses hukum terasa lebih ringan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Dari sisi masyarakat juga harus diakui, kesadaran hukum kita masih rendah. Banyak orang patuh aturan cuman kalau ada polisi atau kamera. Artinya, hukum belum benar-benar dipahami sebagai kebutuhan, tapi masih dianggap sebagai ancaman. Benar apa tidak nih? Saran mahasiswa, menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya hukum di Indonesia lebih efektif. Penegakan hukum harus adil dan konsisten tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus diperlakukan sama. Aparat hukum harus lebih jujur dan profesional karena merekalah wajah hukum di mata masyarakat. Serta edukasi hukum perlu ditingkatkan, terutama ke pelajar dan saya sendiri sebagai mahasiswa, supaya kita paham hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemanfaatan teknologi harus diperluas seperti tilang elektronik dan pengadilan online, karena terbukti bisa mengurangi kecurangan. Masyarakat juga harus berani taat dan mengawasi, bukan cuma mengeluh, tapi juga ikut menjaga hukum berjalan dengan baik. Selanjutnya, penutup sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita punya peran penting untuk kritis, tapi tetap peduli. Hukum yang baik bukan cuma soal aturan yang bagus, tapi juga keadilan yang benar-benar dirasakan oleh semua orang. Selanjutnya, tanggapan dan kritik mahasiswa tentang efektivitas hukum positif di Indonesia. Sebagai mahasiswa, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan, kita bisa lihat kalau hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah sangat lengkap. Aturannya ada, lembaganya ada, bahkan teknologinya juga sudah mulai dipakai. Tapi masalahnya utama bukan di hukumnya, melainkan di pelaksanaannya. Hukum akan benar-benar efektif kalau ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu, bukan cuma rakyat kecil yang kena, tapi semua orang termasuk yang punya jabatan dan kekuasaan. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga punya peran yang sangat penting, gak cuma nuntut keadilan, tapi juga mulai dari diri sendiri. Patuh aturan, enggak nyogok, dan berani lapor kalau ada pelanggaran. Karena pada akhirnya, hukum yang kuat itu bukan cuma soal aturan, tapi soal kejujuran, keberanian, kesadaran kita bersama. Menurut kamu, hukum di Indonesia sudah adil apa belum? Yuk jadi masyarakat yang sadar hukum, bukan cuma jadi penonton saja ya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Maaf kalau bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.